Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-32 di tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak terasa bulan Januari kemarin sudah kita lalui. Apakah bulan Januari kemarin sudah kita lalui dengan berkat Tuhan? Apakah semua kehidupan Anda berjalan dengan baik-baik saja? Apakah ada sukacita dan rasa syukur ketika kita menutup bulan Januari? Saudara-saudara yang terkasih, yang namanya manusia, belajarlah dari pengalaman. Yang baik disyukuri, yang kurang baik mari kita perbaiki supaya di kemudian hari yang kurang-kurang masih bisa ditambal, yang rusak-rusak diperbaiki. Relasi, iman kita, rasa percaya kita, rasa sukacita kita dalam menjalani hidup ini. Itu sebetulnya saudara-saudara yang menjadi kunci. Tapi tunggu, nanti dulu saudara-saudara. Apakah Anda dari tadi dengar suara-suara yang mengganggu? Coba pelan-pelan. Iya ya, kayaknya kok saya dengar, tapi ini rada-rada terganggu nih. Suaranya dari tempat Anda. Betul, bukan dari tempat saya. Tenggak dulu deh, di tempat saya juga kedengeran ini. Dengar suara apa? Duk, 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 duk. Oh, suara detak jantung. Sampai kedengeran loh saudara-saudara. Karena bisa jadi masuk bulan Februari, Romo, ini kayaknya sudah saya khawatirkan sejak berbulan-bulan, bahkan tahun lalu, Romo. Karena apa? Di bulan Februari memang sih ada hari Valentine. Tapi kan buat orang-orang muda zaman sekarang, orang-orang oma, opa, apalagi tante, om yang udah menikah gitu ya. Aduh Romo, Valentine mah buat anak-anak ABG yang harus menyatakan cinta. Cinta itu dinyatakan setiap hari. Cinta itu diungkapkan itu setiap saat, Romo. Gak harus 14 Februari, begitu katanya. Kalau cuma Valentine doang sih, Romo, gampang. Tetapi bagaimana dengan yang namanya itu loh, hari yang bersamaan. Itu hari, apalagi kalau bukan Rabu Abu. Iya Romo, Rabu Abu ya. Baru aja pohon Natal dibongkar, Romo, di rumah. Kita udah akan memasuki iman puncak gereja, puncak iman gereja, yaitu Paskah yang dimulai dengan Rabu Abu. Tapi Romo, bukan itu Romo yang bikin saya deg-degan, Romo. Kalau yang namanya Rabu Abu, Paskah, Prapaskah, itu malah sukacita. Tapi ini Romo, tanggal 14 Februari juga ada pemilu. Itu Romo yang bikin deg-degan. Baru aja masuk tahun 2024, di medsos kita bisa melihat debat-debat sana sini. Kemudian juga ada demo-demo sana sini. Ditambah lagi banjir pula di beberapa tempat. Ditambah lagi ya hal-hal yang mengkhawatirkan. Jadi ini Romo, dada ini nih kayak sesek Romo. Banyak pikiran, banyak perasaan, campur aduk. Apa bisa kita melewati bulan yang kata orang ini bulan paling singkat? Apa bisa kita lewati? Lewat sih lewat Romo. Tapi apakah babak belur? Apakah di bulan Februari ini rezeki kita tambah baik? Apakah di bulan Februari ini anak-anak kita bisa kita rangkul bareng-bareng? Oh, ditambah lagi kurang Romo. Kalau di bulan Februari ada apa? Ada angpau, ada Imlek Romo. Bagi mereka yang merayakan itu juga dinanti-nanti. Jadi semakin campur aduk rupanya. Nah, saudara-saudaraku terkasih, sukacita, duka, tawa, air mata, berhasil, gagal, sukses dan terpuruk, itu adalah bagian dari dinamika kehidupan manusia. Bumi aja berputar, bukan? Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Lalu bagaimana? Apa yang membuat kita menjadi mantap? Apalagi kalau bukan kuasa dari Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil yang akan kita dengar dalam hari ini, tanggal 1 Februari tahun 2024, itu dibacakan dari Markus bab 6 ayat 6
sampai 13. Markus bab 6 ayat 6 sampai 13. Karena singkat, saya bacakan untuk Anda sambil Anda mencoba mencari apa sih yang menarik dari bacaan ini. Memang bisa jadi bacaan ini sudah kita kenal, sudah kita dengar sejak lama, bahkan ada beberapa sudah hafal. Tetapi kalau firman Tuhan dibaca lagi dalam konteks hidup kita saat ini, yang sedang khawatir, yang sedang gelisah, yang lagi happy, yang lagi seneng, yang lagi aktif dalam pelayanan, yang lagi menjauh dari gereja, yang menjauh dari pelayanan juga karena sakit hati, konflik, dan lain sebagainya. Mari baca ayat-ayat dalam Injil Markus ini. Dikatakan, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudara-saudaraku yang terkasih, langsung diawali dengan kata lalu. Dalam bahasa Yunaninya, teks Yunaninya itu ada ditulis kai. Kai itu bisa dan, selanjutnya, lalu, kemudian. Nah, berarti kalau ada kai, kappa, alfa, iota, kai. Nah, di situ mengajak kita untuk peka juga terhadap kisah sebelumnya. Ada apa di kisah sebelumnya? Apa yang menarik dari kisah sebelumnya yang ternyata belum selesai? Di ayat 6 ini berarti sambungannya. Saya pernah mengatakan saudara-saudara, kalau baca kitab suci, satu perikop, satu ayat, itu nggak boleh cuma dicomot-comot begitu aja. Semuanya itu ada rangkaiannya. Kalau kita buka sebelumnya, di situ dikatakan ada di Markus bab 6, Yesus ditolak. Waduh, Romo, kok pengalaman yang bisa mencengangkan, kok bisa ya Yesus ditolak? Lebih mencengangkan lagi ketika kita tahu Tuhan Yesus ditolak di daerahnya sendiri. Sampai-sampai Tuhan Yesus mengatakan tidak ada nabi yang diterima di tempat asalnya. Karena orang-orang di sekitar di tempat asalnya itu udah tahu siapa dia, keluarganya bagaimana, lalu juga dia berasal dari mana, apa pekerjaannya, apa pekerjaan orang tuanya, dan lain sebagainya. Seolah-olah rasa tahu mereka menutup betul-betul tentang kuasa Allah ini yang bisa menutup pintu-pintu rahmat. Sehingga dikatakan Tuhan Yesus tidak banyak melakukan mukjizat-mukjizat di daerah asalnya di Nazaret ini. Nah, lalu saudara-saudara, bisa dikatakan di sini, waduh Romo, Tuhan Yesus aja sekali bertuhan Yesus dengan kuasanya ditolak. Apalagi murid-muridnya. Mari kita baca. Penolakan yang dialami oleh Tuhan Yesus tidak membuat Tuhan Yesus mundur. Betul kan? Baru satu ayat di ayat 6 sudah langsung topok gitu. Romo, tahu aja Romo, saya lagi jaga jarak nih Romo. Saya lagi menjauh nih Romo. Karena saya ditolak. Ide-ide saya tidak dihargai. Keberadaan saya tidak dianggap ada Romo. Orang selalu menggunjingkan saya. Orang selalu ngomongin jelek tentang saya. Saya tidak pernah dihargai. Saya difitnah Romo. Dalam berbagai macam lingkup sosial kita. Entah di pelayanan, entah di persahabatan kita, lingkup pertemanan kita, entah di kelompok-kelompok manapun, bahkan di keluarga sendiri. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Penolakan dari orang-orang lain bukan menjadi alasan bagi Yesus untuk tidak melakukan apa-apa. Apalagi dalam mewartakan kerajaan Allah, dalam berbuat baik, dalam mengungkapkan kasih dan kesetiaan. Itu dia. Karena apa? Tuhan Yesus fokusnya itu diletakkan pada perutusan Bapanya, bukan dalam penerimaan atau penyambutan orang-orang lain. Itu kerennya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka berdua-dua. Romo, ini yang dari dulu Romo menjadi pertanyaan buat saya. Kenapa diutusnya berdua-dua? Kenapa sih nggak bertiga-tiga? Kenapa sih Romo nggak bersepuluh-sepuluh? Atau kenapa juga nggak sendiri-sendiri?
Saudara-saudara, kata berdua-dua mau mengungkapkan bahwa dalam menjalani perutusan kita tidak sendirian. Kita butuh rekan, kita butuh teman seperjalanan, kita butuh rekan yang sepadan. Ingat waktu Allah menciptakan manusia pertama, di situ Adam dikatakan tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Maka Tuhan Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk Adam. Nah, di sini sudah jelas sekali saudara-saudara bagaimana manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan kita. Nah, itu dia. Jangan cuma orang lain butuh saya kok. Nanti jatuhnya egois. Bayangin saudara-saudara, dari pagi Anda makan. Emangnya itu makanan langsung tiba-tiba datang dari langit? Kan gampang, Romo tinggal belilah di supermarket atau di minimarket. Memangnya itu barang bisa jalan sendiri ke minimarket? Kemudian juga, misalnya Anda tadi makan apa? Makan mie instan, Romo. Anda bisa bayangkan saudara-saudara, sebelum mie instan menjadi satu mie kuah di mangkok Anda yang ngebul-ngebul itu bisa jadi sudah ada ratusan orang yang berjasa yang tidak pernah kita kenal. Dari misalnya petani yang betul-betul petani terigu misalnya. Bagaimana terigu itu bisa dihasilkan? Kan harus dipanen dulu, kan harus ditumbuhin dulu, harus dirawat dulu itu tanamannya. Kemudian bagaimana terigu itu masuk ke pabrik, bagaimana terigu itu diolah, kemudian bagaimana terigu itu bisa jadi mie instan. Itu baru terigunya doang loh untuk bikin mie-nya. Belum lagi nanti bumbunya. Ada ilmuwan-ilmuwan yang riset di laboratorium bisa menciptakan betul-betul rasa ayam, rasa keju, rasa mie Korea dan lain sebagainya. Belum nanti yang bungkusin, belum yang desain bungkus, belum nanti yang distribusi, belum nanti salesnya, belum nanti penjualnya. Ada ratusan orang saudara-saudara. Kita tidak bisa hidup sendiri. Demikian juga dengan orang-orang di sekitar kita. Sebetulnya mereka juga tergantung pada diri kita. Itu poin pentingnya. Yesus memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Saudara-saudara, zaman dulu tuh ada lagu ya. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Coba nyanyi betul-betul ketika kita terpuruk, ketika kita putus asa, ketika kita putus harapan, ketika kita merasa kalah, ketika kita disia-siakan. Ada kuasa yang aku terima dari Tuhan. Terima kuasa itu setiap pagi, setiap hari. Ketika kita berdoa, Tuhan beri aku kuasa. Kuasa-kuasa yang berasal daripadamu, yang aku percaya sangat amat berguna bagi hidupku saat ini. Engkau yang paling tahu Tuhan, apa-apa saja yang sedang aku alami. Orang-orang macam apa yang aku hadapi. Kau letakkan Tuhan, kuasa dalam mulutku, kuasa dalam pikiranku, kuasa dari caraku melihat, kuasa dari caraku mendengar, kuasa dari cara aku bertindak mengambil keputusan. Saudara-saudara, kuasa itu betul-betul authority dari Tuhan yang maha kuasa. Diberikannya pada kita secara cuma-cuma. Apakah kita bisa dipercaya untuk menerima kuasa itu, menggunakan kuasa itu dengan baik, kuasa itu pada tempatnya? Jangan-jangan kita juga seringkali menyalahgunakan kuasa itu, penyelewengan kekuasaan namanya. Lalu Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Saudara-saudaraku yang terkasih, di kitab suci saya ya, ini ada tulisan Ulangan bab 19 ayat 15. Saya jadi penasaran. Ini zaman dulu nih kayaknya nih. Waktu saya baca firman Tuhan, saya nulis Ulangan 19 ayat 15. Ada apa ya? Coba kita lihat contek sebentar ya.
Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Oh, ternyata berbicara soal 2 itu. Yesus mengutus muridnya berdua-dua karena dalam konteks pengadilan di Israel itu diperlukan 2 orang saksi. Nah, jadi betul-betul nih, 2 murid ini ternyata diajak untuk menyaksikan kuasa-kuasa itu bekerja dalam perutusan mereka. Kalau cuma 1 orang, mungkin gak didengerin. Tapi 2 murid ini dipanggil, diutus, diberi kuasa untuk menjadi saksi. Romo, berarti Romo suami istri juga dong? Iya. Orang tua dan anak iya juga dong? Iya. Antar ipar, antar besan juga dong? Iya. Bagaimana keluarga kita, gereja kita, tim pelayanan kita betul-betul diutus, diberi kuasa untuk menjadi saksi. Bagaimana saksi itu kita bisa memberi kesaksian betapa baiknya Tuhan, betapa kuasanya itu nggak main-main, betapa kuasa itu bekerja dalam diri orang-orang yang percaya. Itu maksudnya 2 tadi. Nah, kemudian dikatakan Tuhan Yesus melarang para muridnya membawa bekal roti. Maksudnya apa, Romo? Jadi ingat perjalanan orang Israel di padang gurun, bukan di kitab Keluaran. Bagaimana mereka dipelihara oleh Allah. Ini dia. Jangan merasa takut kurang, takut kelaparan, takut kehausan, takut kurang ini, takut kurang itu. Kalau kita kerja di ladang Tuhan, kita menjalani tugas perutusan kita sebagai apapun kita, jangan pernah merasa takut kurang. Jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga-bunga di taman Dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Ada lagunya kan, lagi-lagi. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga-bunga di taman Dia hiasi. Apalagi hidup kita, saudara-saudara. Iya, hidup saya dan juga hidup Anda. Jangan khawatir. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Jadi nggak bisa selama-lamanya juga ya. Kalau kita diterima, kita jangan betul-betul malah membebani orang-orang di mana tempat kita menumpang. Lakukan tugas kita. Setelah tugas kita selesai, jangan pernah dongkol kalau tempat kita, jabatan kita, posisi kita digantikan oleh orang lain. Ketika mereka sudah bisa mandiri, kita bisa berpindah tempat untuk mencari tempat-tempat yang belum mengenal kasih Tuhan. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Tindakan mengebaskan debu adalah sebuah tindakan gestur simbolis bagaimana sebuah peringatan kenabian. Para nabi juga seringkali berkata seperti itu. Kalau nubuat-nubuat mereka, peringatan-peringatan mereka tidak diindahkan. Jangan pernah ngomong nanti nggak pernah ditegur ya, nggak pernah diingetin, nggak pernah dinasehatin. Sudah, tapi tindakan penolakan mereka menjadi tanggung jawab mereka. Jadi saudara-saudara, dari sini kita diajak belajar untuk menjadi pribadi yang lepas bebas. Diterima, ya udah. Ditolak, ya sudah. Lepas bebas dalam pelayanan, lepas bebas dalam hidup. Bisa saya ungkap dalam satu kata, namanya ikhlas. Karena soal diterima, orang muji-muji, itu pujiannya harus kepada Tuhan. Kalau orang nolak kita, benci sama kita, karena kita melakukan karya perutusan Tuhan ini, itu bukan kita, itu buat Tuhan aja. Ya udah, urusan mereka sama Tuhan, bukan urusannya sama kita. Itulah yang disebut dengan keikhlasan dalam menjalani hidup. Dikatakan, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara terkasih, luar biasa. 2 orang ini, para murid yang diutus berdua-dua ini, sungguh-sungguh pada akhirnya bisa menjadi saksinya Tuhan.
Kuasa yang mengalir dari diri Yesus untuk mereka. Kuasa itu bekerja secara luar biasa. Bukan cuma Tuhan Yesus saja yang bisa menyembuhkan, tetapi kuasanya bisa bekerja di tangan para muridnya. Maka dari itu saudara-saudara, jangan sekali-sekali ragu, kembangkan, didik, pupuk rasa percaya kita supaya kuasa itu kita terima makin hari makin besar, makin besar, makin besar. Karena kuasa itu bukan kuasanya yang kurang, diri kitanya mungkin dulu itu cuman 1 botol kecil Romo, kuasanya itu kurang Romo, gak cukup Romo. Perbesar daya tampung kita, hati kita, pikiran, perasaan kita untuk menerima kuasa yang besar itu mengalir dalam hidup kita sehingga bisa kita gunakan untuk tugas-tugas kita. Saudara-saudara, saya berharap semoga di bulan Februari ini semua bisa kita lewati dengan kuasa kasih Tuhan. Kita berdoa buat bangsa kita, kita berdoa buat keluarga kita, supaya bangsa kita, keluarga kita dijauhkan dari segala perpecahan. Doakan ya saudara-saudara, saling mendoakan. Saya selalu berdoa siapapun presidennya nanti betul-betul menerima kuasa kasih Tuhan, kuasa kasih Allah. Karena apa? Kita sebagai rakyat juga butuh pemimpin, pemimpin juga butuh kita juga. Maka saling mendoakan, saling bekerja sama. Salam, Tuhan Yesus memberkati.